Tumpeng Menoreh merupakan salah satu objek wisata sekaligus restoran di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Viral di berbagai media sosial, tempat wisata ini memang tergolong masih baru karena baru dibuka pada bulan Mei 2021. Daya tarik utama tempat wisata yang berada di ketinggian sekitar 1000 meter dari permukaan laut ini tentunya adalah view dari ketinggiannya yang mempesona. Pas banget sebagai lokasi berburu sunrise atau sunset bersama keluarga. Pada kesempatan ini kami sebenarnya sedang staycation di Glamping Menoreh. Kami mengambil paket staycation yang sudah include dengan kunjungan free ke Tumpeng Menorehnya. Kita boleh lebih dari sekali bolak-balik ke Tumpeng Menoreh. Ketika itu kami datang 2 kali ke Tumpeng Menoreh saat sore hari, maksudnya berburu sunset, lalu pagi hari esoknya. Bagaimana keseruan kami di Tumpeng Menoreh ketika itu? Just let's check our video out. Kontak Tumpeng Menoreh paling enak melalui Instagramnya. Admin IG-nya cukup gercep dan helpful banget. Follow up lanjutan dari IG-nya itu bisa via WhatsApp. Kalau ini adalah detail paket staycation di Glamping Menoreh yang kami ambil. Terlihat ya harga dan fasilitas yang didapat apa saja gitu. Satu hal yang kami perhatikan saat chat dengan admin WA Tumpeng Menoreh adalah karena mereka sangat paham bahwa rute ke sana itu cukup ekstrim, maka mereka sangat aktif memberitahukan bagaimana rute yang paling aman ke sana. Secara umum, rute paling aman untuk mobil menuju Tumpeng Menoreh adalah dari arah Jogja. Sedangkan rute dari arah Magelang atau Purworejo itu agak ekstrim untuk mobil dan lebih cocok untuk sepeda motor. Rute ke Tumpeng Menoreh dari arah pusat kota Jogja itu tentunya ke barat ya, via Godean. Medan jalan via Godean seperti terlihat di sini mulus banget ya. Ini adalah saat kita melintasi Sungai Progo, jembatan Ngapak namanya. Jembatan ini sudah cukup lama dibangunnya tapi masih kokoh. Dengan melintasi Sungai Progo ini maka kita sudah masuk ke wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kita tiba di perempatan Kenteng. Perempatan ini cukup vital di sebelah barat Jogja. Kita belok kanan menuju Tumpeng Menoreh di sini. Belok kanan itu adalah menuju Pasar Dekso seperti yang diinformasikan oleh staf Tumpeng Menoreh via WhatsApp ya. Tagging pada GPS kami arahkan ke lapangan Dekso. Belok kiri ke Jalan Dekso Samigalo, Jalan Persantian, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Di perempatan depan itu kita akan belok kiri, lapangan Deksonya ya ada di sebelah kiri jalan. Inilah mengapa kami memilih taggingnya itu di lapangan Dekso, bukan ke Pasar Dekso seperti yang disarankan oleh staf Tumpeng Menoreh. Karena di perempatan tadi kan kita akan belok kiri dan lapangan Deksonya ada di sini di sebelah kiri jalan. Tapi Pasar Deksonya itu posisinya terus dari perempatan Dekso yang tadi. Jadi ada kemungkinan kita bablas di perempatan Dekso tadi gitu ya. Oke, dari lapangan Plono, GPS kami set ulang. Tagging GPS kali ini kami arahkan ke perempatan Plono. Medan jalan dari perempatan Dekso tadi sudah kelihatan berbeda dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau medan jalan dari pusat kota Jogja sampai ke lapangan Dekso itu kan kurang lebih lebar dan datar gitu ya. Tapi selanjutnya hingga ke Pasar Plono itu seperti tampak di video mulai menanjak. Di beberapa trek cukup curam tanjakannya. Faktor kesehatan kendaraan sangat penting. Hingga seperti terlihat di sini kita sudah tiba di perempatan Plono. Kalau Pasar Plononya sendiri adalah bangunan yang di sebelah kiri itu ya. Di sini kita akan belok kanan via gapura kebun teh Ngelinggo yang tampak di depan ya. Besar banget gapuranya dengan atap berwarna oranye. Tampak jalur menanjak yang akan kita lalui itu cukup sempit. Itulah mengapa diadakan buka tutup jalan. Seperti tampak di sini kami menunggu dulu karena ternyata sedang ada iring-iringan kendaraan lain yang sedang turun menuju ke Pasar Plono ini. Pengaturan ini bagus banget sih menurut kami untuk menghindari mobil saling berpapasan di jalan menanjak yang sempit ini. Setelah jalurnya kosong maka petugas akan memperbolehkan kami melaju kembali. Tampak di sini kondisi jalan naiknya ya. Jalan Kebun Teh Ngelinggo namanya. Seperti tampak di sini kondisi jalannya aspal namun tidak terlalu halus dan cukup sempit. Kontur jalan menanjak ekstrim setelah lokasi GKJ Plono. Berhati-hati mengemudi di tanjakan curam yang cukup panjang ini. Tanjakan curam ini berubah menjadi landai kembali di sekitaran Masjid Al-Huda atau rest area Segitik. Kira-kira di pertengahan trek antara Pasar Plono hingga ke Tumpeng Menorehnya masih ada pos petugas penyekatan jalan ya, ini untuk buka tutup jalur. Benar-benar untuk memastikan bahwa kendaraan tidak berpapasan di tengah jalan. Terlihat pada video ini bahwa kendaraan yang kami tumpangi sudah berbeda. Jadi tadi kami sudah check-in di Glamping Menorehnya. Dari Glamping ke Tumpeng Menorehnya itu disediakan mobil shuttle gratis. Jadi tampak di sini kami sudah menaiki mobil shuttle free tadi. Mobilnya sih sebenarnya Kijang.
tapi dimodifikasi sehingga tanpa atap. Pas lah satu mobil ini untuk keluarga kami yang terdiri dari 5 orang. Ketika itu hari sudah sore, ini menjelang maghrib ya. Jadi ceritanya tadi sempat menunggu hujan agak reda dulu baru kami jalan. Sebenarnya Glamping Menoreh memiliki mobil shuttle lain berupa elf dengan atap, tapi ketika itu sedang rusak. Jadi yang tersedia adalah mobil Kijang tanpa atap ini. Itulah mengapa kami menunggu hujan agak reda dulu tadi. Anyway, dari kaca depan tetap terlihat kondisi jalannya dengan jelas ya. Kondisi jalan Ngelinggo ini kurang lebih sama dari tadi sejak awalnya di Pasar Klono. Aspal yang tidak terlalu halus tapi oke lah. Kontur tanjakannya juga bervariasi dari yang relatif landai hingga cukup curam. Kawasan ini dulunya adalah hamparan bukit biasa. Pada tahun 1990, Dinas Perkebunan Kulon Progo mulai menanam pohon teh di sini, di area Ngelinggo ini. Seiring perkembangan zaman, kebun teh Ngelinggo berevolusi menjadi spot wisata pula. Pada tahun 2004, Dinas Perkebunan menginisiasi wisata berjuluk Desa Wisata Ngelinggo atau disebut juga Dewi Ngelinggo dengan ikon utama kebun teh seluas sekitar 200 hektar. Secara keseluruhan, area wisata ini berada pada ketinggian 900 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Tidak mengherankan jika aktivitas wisata di sini tentunya seputaran tea walk, camping, atau berburu sunrise sunset. Tumpeng Menoreh bukanlah spot wisata tunggal yang ada di sini, sebenarnya banyak lainnya. Bisa dikombinasikan agar kunjungan kita ke sini efektif. Misalnya saja di kawasan ini berada spot wisata Puncak Widosari, lalu kebun teh Tritis dan Puncak Proman, kemudian Puncak 9 Bukit Nyisis. Jika mau staycation, selain Glamping Menoreh juga tersedia homestay Kayu Manis misalnya, lalu ada juga Wisma Rimbono. Intinya daerah di mana Tumpeng Menoreh berada ini sebenarnya bisa disebut kompleks wisata gitu. Oke, di sini terlihat kita sudah tiba di tanjakan terakhir sebelum sampai di Tumpeng Menoreh. Tanjakan ini cukup panjang dan ekstrim. Di depan sebelah kanan jalan sudah terlihat loket Tumpeng Menoreh, bangunan dengan atap berwarna putih itu ya. Untuk masuk ke Tumpeng Menoreh sebenarnya kita harus membayar tiket. Tapi karena kami sudah include di paket staycation Glamping Menorehnya, jadi bisa langsung lewat saja. Kita belok kiri masuk ke jalan yang ada gapura Tumpeng Menorehnya tadi ya. Kalau ditanya Tumpeng Menoreh itu apa sih sebenarnya? Tumpeng Menoreh itu pada prinsipnya adalah sebuah restoran outdoor di puncak perbukitan yang uniknya buka 24 jam non-stop. Jadi konsep awalnya adalah ngopi cantik atau bersantap dengan view pegunungan gitu ya. Tapi kemudian sepertinya karena bisnis ini berkembang, spot Tumpeng Menorehnya juga makin ramai. Akhirnya dikembangkanlah beberapa fasilitas andalan lain di samping restoran. Manajemen Tumpeng Menoreh memiliki beberapa lainnya seperti villa dan glamping Menoreh yang sudah kami sebutkan, serta belakangan ada wahana kereta gantung yang belum lama dibuka. Di dekat area kereta gantung juga terdapat sejenis playground untuk anak-anak berbayar. Oke, akhirnya kami tiba di area parkir Tumpeng Menoreh. Masih cukup banyak mobil yang terlihat ada di sini. Saat itu menjelang maghrib ya mungkin pukul 5:30 lebih lah. Selain mobil pengunjung yang pergi pulang, kemungkinan juga yang masih parkir di sini adalah tamu Villa Tumpeng Menorehnya. Wah, ini mobil shuttle-nya benar-benar mengantar kami sampai ujung, sampai ke mulut tangga. Terlihat di depan itu ya. Tangga atau lebih tepat mungkin disebut sebagai trek jalan kaki. Terlihat di sini fisik treknya ya. Ini tuh benar-benar dibangun di punggung bukit loh. Jadi tadinya ini kan ya bukit curam biasa ya. Ide untuk membangun Tumpeng Menoreh ini sih menurut kami marvelous banget. Trek bagi pejalan kaki ini juga dibangun dengan serius banget ini dan kokoh gitu ya. Kalau tadi melihat dari petunjuknya sih trek ini akan membawa kita ke Tumpeng Menoreh, juga ke Tumpeng Ayu, serta ke Villa Tumpeng Menoreh yang disebut Villa Netumpeng. By the way, jika kita melihat ke bukit di seberang sana, itu yang kami tunjuk, adalah lokasi Puncak 9 Bukit Nyisis. Puncak 9 itu adalah spot wisata juga. Tersedia homestay, glamping, serta camping ground di sana. Dan dengar-dengar sih ada kafenya juga. View dari Puncak 9 itu ya ke bangunan Tumpeng Menorehnya. Kalau kami baca review dari tamu Puncak 9, view bangunan Tumpeng Menoreh di malam hari yang bermandikan cahaya itu seperti kapal pesiar loh. Mungkin karena lampu-lampunya itu bisa dibayangkan kapal pesiar yang sedang berlayar di samudra gelap gitu. Rate di Puncak 9 ini juga nggak mahal kok, mulai dari 150.000 untuk tenda kapasitas 2 orang. Detailnya ya bisa langsung lihat saja di IG-nya Puncak 9 Bukit Nyisis.
Oke, back to video. Meski akhirnya hujannya memang berhenti, tapi qadarullah awan tebal menyelimuti Cakrawala sore itu. Kami akhirnya memang tidak mendapatkan sunset yang cantik yang merah gitu ya. Tetapi meskipun kabutnya agak tipis ya masih dapatlah sedikit ala-ala negeri di atas awannya. Kami masih terus naik tangga di trek jalan kaki ini menuju ke bangunan utama Tumpeng Menorehnya. Sudah mulai terdapat tanda free wifi di sini dan memang cukup kencang kok. Bisa diandalkan banget lah wifi di seputaran Tumpeng Menoreh sini. Sudah kelihatan banget bentuk bangunan Tumpeng Menorehnya di atas sana. Bangunannya didesain bertingkat-tingkat, ada 5 tingkat kalau nggak salah. Luasan area lantai bawahnya lebih besar dibandingkan atasnya, jadi memang mengecil ke atas, mengerucut lah persis seperti tumpeng gitu. Oke, ini kami sudah tiba di lantai paling dasar dari bangunan Tumpeng Menoreh. Pelang penunjuk arahnya lengkap banget di sini ya, kita bisa mengikuti saja untuk menjelajahi setiap sudut bangunan Tumpeng Menoreh yang eksotis ini. Dan karena memang bangunannya didesain terbuka ya, tanpa dinding, hal ini benar-benar memberikan view nyaris 360 derajat loh. Pengunjung bebas menikmati pemandangan sekitar dimanapun berada. Dari sini kita bisa melihat bangunan loket Tumpeng Ayu itu yang di depan ya. Tumpeng Ayu adalah restoran juga. Kalau mau ke sana ada tiket masuk berbayarnya lagi ya. Terlihat di sini trek jalan kaki. Trek jalan kaki yang tadi kita lewati sebelum sampai di bangunan utama Tumpeng Menorehnya ini. By the way, bangunan di atas sebelah kanan itu adalah restoran Tumpeng Menorehnya. Sekarang kita coba muter ke sisi kanan teras ini ya. Pagar keliling ini sebenarnya bisa difungsikan sebagai meja juga. Jadi kalau kita misalnya bawa gelas kopi atau apa gitu, kita bisa taruh di sini sambil menikmati pemandangan luas di sekitar. Di sebelah kiri kita tadi sempat terlihat bentuk asli dari batu-batu cadas perbukitannya. Nah, di sisi ini terlihat kursi-kursi di sepanjang pagar keliling sekaligus meja ini ya. Beberapa pengunjung lain juga terlihat masih selfie-selfie di sini. View ke lembah di sebelah kanan depan juga cantik banget. Sore itu walaupun tidak tebal tapi tetap terlihat kabut tipis di dasar lembah, mencipta pemandangan ala-ala negeri di atas awan. Kalau kabut rendahnya itu lebih tebal maka kita akan benar-benar seperti berada di atas awan lah. Oke, walaupun tidak ditunjukkan detail di sini tapi sebenarnya kami naik satu demi satu teras. Luasan area terasnya makin ke atas makin mengecil, tapi view-nya juga jadi makin amazing karena kita posisinya jadi makin tinggi. Oh iya, walaupun kami nggak tahu pasti yang mana, tapi dari informasi sih dari puncak Tumpeng Menoreh ini kita bisa melihat ke Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing loh. Ini adalah tangga naik menuju ke puncak tertinggi Tumpeng Menoreh. Teras tertingginya sekarang seperti ini ya, tertutup rumput sintetis. Sedangkan dulu dari foto-foto yang lebih lama itu dek ini terlihat memiliki lantai berwarna putih gitu. Platform berbentuk bulat di tengah itu adalah untuk membuat video 360 derajat ya. By the way, di bukit seberang sana terlihat puncak 9 Bukit Nyisis. Dan memang benar bahwa view dari sini tuh marvelous banget. Benar-benar lepas 360 derajat ke sekeliling. Saat itu kami cukup lama berada di sini menikmati pemandangan. Setelah itu kami turun untuk mencoba jajanan di area Tumpeng Menoreh sini. Ayo kita coba masuk ke dalam. Kita lihat suasana dan menu-menunya seperti apa. Pada prinsipnya, restoran Tumpeng Menoreh menyediakan kuliner tradisional Jawa seperti gudeg, rawon, nasi pecel, dan lainnya dengan harga yang ringan di kantong. Memberdayakan warga sekitar, penyajiannya dengan sistem prasmanan seperti ini ya. Saat itu kami sebenarnya sudah akan order nasi pecel, tapi kok qadarullah anak-anak maunya itu bukan makanan berat, tapi cuma mau ngebakso atau mie ayam gitu. Ya maksudnya yang anget-anget lah karena temperatur udara saat itu cukup sejuk. Kalau di sini terlihat view dari Resto Tumpeng Menoreh ini, bagus banget view-nya, direct ke lembah menghijau di depan sana. Di sini kami perlihatkan juga pilihan menu dan harga di Resto Tumpeng Menoreh ini. Untuk menu makanan utama ya kisaran belasan ribu lah. Pilihan menu minumannya juga belasan ribu. Ada teh sangrai juga loh di list ini. Teh sangrai atau disebut juga teh sangit adalah minuman khas di pedukuhan sini. Disebut sangit ya karena beraroma asap akibat disangrai dengan cara tradisional. Ini sangat-sangat boleh dicoba ya mumpung kita ada di sini. Pilihan minuman kopi juga tersedia dengan kisaran belasan ribu hingga ya 20 ribuan lah. Oke, karena seperti tadi sudah kami sebutkan bahwa anak-anak itu nyarinya bakso aja. Kami diberitahu oleh petugas di restoran Tumpeng Menoreh tadi bahwa bakso itu tersedia tapi di lantai bawah. Sempat berputar melewati Tumpeng Coffee. Nah, tumpeng baksonya tuh ada di sini nih. Lengkap dengan properti pikulan tradisionalnya. Unik dan khas banget. Serta yang terpenting ya view-nya itu di depan kita yang juara sekali.
Ketika itu ya kurang lebih 10 menit menjelang azan maghrib lah, kabut rendah yang mengisi ceruk lembah di depan sana terlihat makin banyak. Pengunjung lain juga tampak sedang berfoto-foto di spiderweb di sebelah kanan tadi ya. Berlatar belakang negeri di atas awan seperti ini ya priceless moment banget tuh. Kabutnya memang tipis-tipis aja, tapi ini justru menyebabkan bahwa kita tetap dapat melihat detil pemandangan lembah di depan kita gitu. Jadi nggak semuanya tertutup kabut tebal. Tadi terlihat kami sedikit mengeringkan kursinya karena memang agak basah, tapi ya nggak apa-apa. Oh ya, restoran di Tumpeng Menoreh ini full memberdayakan warga sekitar. Ini tentunya bagus banget bagi pengunjung karena menu-menu yang disajikan di sini ya berarti otentik. Terlihat bahwa mentari sudah semakin turun dan langit juga kian gelap. Saat anak-anak menyantap mie baksonya, terdengar azan dari kejauhan, berkumandang dari punggung-punggung perbukitan sana. Terlihat di bawah sana bangunan restoran Tumpeng Ayu. Cukup jauh di bawah, kita turun ke sana dengan semacam gondola gitu ya. Itulah mengapa untuk turun ke Tumpeng Ayu dari Tumpeng Menoreh ini berbayar ya 50.000. Dan itu tidak include voucher makanan. Sementara kabut rendah di kejauhan tampak makin tebal nih. Ini videonya sedikit kami zoom biar lebih jelas gitu pemandangan kabutnya. Ya alhamdulillah juga walaupun tadi nggak dapat sunset yang cantik, tapi setidaknya dapat view negeri di atas awan dari atas Tumpeng Menoreh ini. Oke, next kami sholat maghrib di musola Tumpeng Menoreh. Musolanya tidak terlalu besar karena ukuran deck di sini juga terbatas, tapi bersih dan lengkap. Mukena untuk jamaah wanita juga tersedia. Terdapat 2 kamar mandi tak jauh dari tempat wudhu musola. Kamar mandinya benar-benar bersih banget dan wangi. Airnya ya jangan ditanya ya dingin pastinya. Bagaimanapun ini kita kan ada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut loh. Cukup banyak disediakan kapur barus juga supaya tidak bau. Oke, ini kami tunjukkan kamar mandi yang satu lagi ya. Total ada 2, di sini cukup lah. Sedangkan keran tempat wudhunya ada di sini sebelah kanan. Tangga ke musola ini tampak berada tak jauh dari office-nya Tumpeng Ayu. View malam hari di area Tumpeng Menoreh ini ternyata memang benar-benar bermandi cahaya ya. Sangat wajar lah bila dikatakan bahwa jika kita memandang Tumpeng Menoreh di waktu malam itu bagaikan melihat kapal pesiar yang sedang berlayar di lautan yang gelap. Terlihat di sini undak-undakan tangga turunnya juga full cahaya. Bagus banget pastinya. Oke, seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya bahwa karena kami staycation di Glamping Menoreh dan sudah free kunjungan ke Tumpeng Menoreh, ya kita bisa sekali atau 2 kali ke sana. Esok paginya kami ke Tumpeng Menoreh lagi, ya naik free shuttle-nya lagi gitu ya. Sekitar pukul 5 lebih sedikit lah kami jalan dari Glamping Menorehnya. Di sini tampak kami sudah berada lagi di trek jalan kaki untuk menuju ke bangunan Tumpeng Menorehnya. Sebenarnya disediakan gondola naik juga karena tangganya cukup curam ya. Terutama ya untuk orang tua kita yang sudah sepuh, gondola naik ini diperlukan. Tapi kok qadarullah pagi itu juga tertutup awan nih. Jadi agak deg-degan juga ini dapat sunrise apa enggak nih. Ya sudah nggak apa-apa, kami nikmati saja pemandangan pagi itu. Di horizon timur sih tetap terlihat tanda berkas kemerahan gitu ya. Di mana matahari terbit saat itu, mataharinya sudah cukup tinggi sebenarnya. Mudah-mudahan saja nanti akan makin merah gitu ya semburat matahari terbitnya. By the way, lembah di depan kami saat itu cukup cerah. Tapi tetap terlihat selaput kabut tipis rendah yang melayang di dasarnya, meskipun tidak setebal kemarin sore kabut tipisnya. Udara pagi di Tumpeng Menoreh cukup dingin ya. Kami saat itu mengenakan sweater. Disarankan bagi Anda yang memang nggak tahan dingin ya menggunakan jaket atau sweater gitu ya. Jumlah pengunjung yang pagi itu sudah berada di Tumpeng Menoreh tidak terlalu banyak. Mungkin karena memang kami tiba di Tumpeng Menoreh saat itu bukan pada peak season. Jika bertepatan dengan peak season, tentunya akan lebih padat jumlah pengunjung yang ada di sana. By the way, harapan kami alhamdulillah terkabul ya. Karena seiring dengan naiknya matahari, semburat kuning kemerahannya juga tampak makin jelas. Cukup oke tentunya untuk ukuran pagi itu yang sebenarnya berawan. Dari angle ini kelihatan langit birunya cerah ya. Dan di ufuk timur juga lumayan semburat kuning kemerahannya. Ini khas sunrise di pegunungan lah. Sementara puncak-puncak perbukitan di sekeliling kami juga cukup clear. Tidak tertutup oleh awan rendah. Di kejauhan juga tampak puncak Gunung Sumbing atau Sindoro juga terlihat cukup jelas. Dan terbukti kebenarannya bahwa di puncak Tumpeng Menoreh ini karena view-nya 360 derajat, jadi kita cukup bebas mengeksplorasi view matahari terbit. Oh iya, pada puncak bukit yang cukup runcing itu sebenarnya ada tangga naik loh.
Tangga naiknya tampaknya dari belakang area restoran Tumpeng Menoreh. Sepertinya sih kita nggak boleh naik ke atas karena curam sekali. Mungkin hanya staf terlatih yang boleh naik ke sana. Satu-satunya jalan untuk mengabadikan momen di puncak tertinggi Tumpeng Menoreh ini sepertinya ya memang via drone. Tidak bisa kalau dari puncak bukit yang cukup runcing tadi. Sementara lantai tertinggi dari puncak Tumpeng Menoreh yang tertutup rumput sintetis hijau ini tidak terlalu padat pagi itu. Pengunjung masih cukup bebas untuk mengeksplor dan berfoto-foto di sini, sembari mencari spot terbaik untuk mengabadikan momen. By the way, kalau kita mengamati Instagramnya Tumpeng Menoreh, mereka itu rutin dan rajin banget mengupdate suasana pagi sunrise di Tumpeng Menoreh loh. Hal ini bisa menjadi semacam patokan bagi kita mengenai bagaimana kondisi update cuaca di Tumpeng Menoreh. Jika cerah, ya kita bisa segera capcus ke sini. Oh iya, view kabut tumpah yang mengalir ke tempat yang lebih rendah ini favorit kami. Kami sudah pernah lihat sebelumnya di Bromo atau di puncak kebun buah Mangunan, tapi toh tetap terasa amazing. Oke, tak terasa sudah hampir pukul 8 pagi, artinya sudah hampir 2 jam kami berada di puncak Tumpeng Menoreh. Saat akan menuruni tangga, kami melihat pengunjung lain naik via gondola. Kami jadi pengen nyoba juga waktu turunnya. Walaupun sebenarnya lebih cepat lewat tangga biasa, tapi kalau udah penasaran ya gimana lagi ya nggak apa-apa lah sambil nyoba. Pengoperasiannya mudah banget ya, kita tekan saja tombol yang di bawah untuk turun dan tombol atas untuk naik ke atas. Oke, mengapa kami beranjak turun saat waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi adalah karena kami memang ingin mencoba kereta gantung Tumpeng Menoreh. Wahana kereta gantung Tumpeng Menoreh ini bisa dikatakan baru, operasional pada pertengahan 2023. Lokasinya berlawanan arah dengan Tumpeng Menoreh tadi. Jadi setelah turun dari Tumpeng Menoreh, kami menyeberangi area parkir. Lokasi ini sebenarnya malah lebih dekat ke pintu masuk. Bangunan dengan tiang putih di depan itu adalah kafenya Tumpeng Menoreh. Pagi itu sekitar pukul 8 masih sepi ya. Di sebelah kanannya kafe ini ada semacam tempat bermain untuk anak. Playground ini berbayar ya. Lumayanlah untuk aktivitas anak-anak selagi kita ngafe, anak-anak bisa main di playground sini. Terlihat di sini layout playgroundnya dari atas. Playgroundnya outdoor, jadi kalau mendadak hujan turun, anak-anak harus dipindahkan dulu ke tempat teduh. Meskipun tertera bahwa kereta gantung Tumpeng Menoreh ini mulai operasional sejak pukul 8 pagi, tapi aktualnya pagi itu sampai pukul 8:15 masih belum buka. Loket pembelian tiket kereta gantungnya berada di dalam kafe. Setelah oleh petugasnya dinyatakan siap, maka kami segera membeli tiket. Ternyata alasan belum siapnya itu adalah karena seorang petugas sedang melakukan pemeriksaan jalur. Jadi bagus juga sebenarnya untuk safety ya. Karena setiap hari itu sebelum penumpang mulai diizinkan naik, jalur kereta gantung ini diperiksa dan dipastikan dulu keamanannya. Sementara petugas kafe lain tampak sedang bersiap-siap juga membersihkan kafenya, beres-beres sana-sini, untuk menyambut pengunjung yang sebentar lagi mungkin sudah akan mulai berdatangan. Ini adalah tiket kereta gantungnya ya, setiap orang 50.000. Setelah mendapatkan tiket, kami segera menuju ke hall keberangkatan kereta gantung yang ini. Rel kereta gantungnya tampak yang di sebelah kiri ini ya. Nah, fisiknya kereta gantung Tumpeng Menoreh seperti ini. Berupa sebuah jok yang diikat ke rangka berbentuk bulat telur. Ini terlihat kami duduk menunggu di bangku sebelah kiri. Konstruksi modul penggeraknya seperti ini, ada roda di atas sana, digerakkan oleh motor listrik yang kami tunjuk tadi. Rangkanya tampak kokoh, terbuat dari pipa double. Setang pengendalinya terlihat seperti motor listrik lah ya, ini yang kami pegang. Setangnya dapat dimajukan atau dimundurkan sesuai dengan jarak jangkauan tangan pengendara. Sedangkan sumber tenaga bagi motor listrik tadi adalah baterai yang barusan kami tunjuk. Joknya sendiri terlihat seperti pada video, mirip-mirip jok racing lah ya. Kaki joknya dilas ke dasar rangka kereta gantung, lalu diikat pula ke bagian belakang supaya lebih kuat. Menjelang pukul 8:15 tampak mendekat sebuah kereta gantung masuk dari arah belakang hall ruang tunggu. Ternyata itu adalah kereta gantung yang dinaiki oleh stafnya kereta gantung Tumpeng Menoreh untuk mengecek keamanan jalur seperti yang tadi kami sebutkan. Petugas tadi tampak menguji kekuatan sambungan rel kereta gantung dengan peralatannya. Setelah jalur dinyatakan aman, kami pun diperkenankan naik. Alat pelindung diri yang wajib dikenakan adalah helm safety. Lalu terlihat tubuh kita pun diikat dengan kuat ke jok dengan safety belt. Posisi kaki kita selonjoran ke depan ya.
Di hall keberangkatan ini terlihat tersedia sekitar 6 kereta gantung. Rombongan kami ketika itu berlima, jadi bisa dibilang seluruh kereta gantung yang tersedia di sini langsung kami tempati. Ini sebagai gambaran saja pada peak season, ketika mungkin jumlah antrian pengendara kereta gantungnya cukup banyak, maka bisa jadi kita harus menunggu cukup lama. Oh iya, jika tadi jam operasionalnya dari pukul 8, wahana ini bisa kita nikmati hingga pukul 5 sore. Oke, setelah semua persiapannya beres, petugas pun mempersilahkan kami melaju, satu demi satu ya. Masing-masing diberi jarak sekitar 20 meter, agar tidak saling mempengaruhi dengan kereta gantung di depannya. Demikian kurang lebih suara motor listrik kereta gantung ini. Cukup kencang ya. Pengendaliannya sih cukup mudah. Semua orang yang mengerti cara mengendarai motor pasti bisa. Kalau ditanya kereta gantungnya bergoyang atau tidak, ya bisa jadi iya. Seperti kereta gantung yang kami kendarai ini, dia cukup bergoyang ke kanan kiri. Tapi nggak apa-apa, nggak mengganggu kok. Kita sih gas saja terus pokoknya. Secara umum, meski hanya berketinggian beberapa meter saja dari permukaan tanah, kereta gantung tumpeng menoreh ini cukup menguji adrenalin karena tetap akan sedikit bergoyang ya seperti yang tadi kami sebutkan. Atau ya akan sedikit menghentak saat berpindah segmen tali baja penggantungnya. Tapi secara umum goyangannya masih wajar. Kereta gantung tumpeng menoreh ini membawa pengendara mengeksplor hutan sejauh sekitar 1 km bolak-balik dengan durasi 15-20 menit. Mengenai klaim bahwa kereta gantung tumpeng menoreh ini telah melalui uji kelayakan dan keamanan serta serangkaian simulasi yang cukup panjang, menurut kami ini sih benar. Karena seperti yang kami saksikan sendiri, yang terpenting itu selalu diadakan inspeksi safety berkala terhadap wahana ini. Bahkan setiap sebelum pengunjung diperbolehkan untuk naik. Tadi terlihat ya pada video bahwa dalam rute kembali ke hall keberangkatan, kami melewati arena bermain anak, serta kafe tumpeng menorehnya juga, yang tampaknya telah mulai dipadati oleh pengunjung. Oke, ini adalah video saat kami memasuki kembali ruang keberangkatan. Secara keseluruhan, wahana ini fun banget, patut dicoba deh. Kalau dilihat dari dalam ruang keberangkatan, kira-kira begini nih. Saat kereta gantungnya akan masuk, akan dibantu oleh petugas agar kereta gantung kita tidak menghentak saat berhenti. Oke, demikian kurang lebih pengalaman kami berkunjung ke Tumpeng Menoreh, baik pada saat sore hari menjelang maghrib, bahwa jika beruntung kita juga bisa mendapatkan sunset yang cantik di sini, kemudian kondisi restoran dan jajanan baksonya, musola serta view malam hari di Tumpeng Menoreh, kemudian juga pengalaman pagi hari saat berburu sunrise di sini, hingga menjajal kereta gantung Tumpeng Menoreh yang marvelous banget. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya. That's all for now, goodbye.